Kuasa hukum Ade Armando menggelar sayembara untuk masyarakat yang bisa memberikan informasi terkait pelaku pelucutan pakaian Ade. Sayembara kepada masyarakat yang bisa memberikan informasi. Untuk bisa memberikan informasi siapa orang yang kemudian melucuti pakaian Bang Ade itu menggunakan rambut pirang dan pakai topi. Iya, kita kasih 20 juta. Itu uang kita pribadi. Dan berapa teman-teman sumbangan yang memang sangat simpatik terhadap Bang Ade. Tujuh orang yang ditangkap ya. 7 orang. Mereka sangat marah karena Ade Armando bukan cuma sekali tetapi belasan kali menista agama Islam, tetapi tidak ada tindakan apapun dari pemerintah. Jadi jangan salahkan rakyat yang mencintai agamanya kemudian main hakim sendiri kepada Ade Armando. Ingatlah bahwa main hakim sendiri itu dilakukan karena adanya ketidakadilan dan ketidaktegasan dari para penegak hukum. Pelaku berambut pirang yang lucuti celana Ade Armando diduga Welny Pitopang, ex-relawan FPI dan Hilal Merah. Sedikit demi sedikit identitas pelaku yang melucuti celana dosen Universitas Indonesia, UI, Ade Armando saat dianiaya di depan gedung DPR pada tanggal 11 April tahun 2022 lalu, mulai terungkap. Pelaku berambut pirang yang hingga saat ini masuk DPO, daftar pencarian orang itu diduga bernama Welny Pitopang alias Denny Gawel. Identitas tersebut dibongkar oleh akun Twitter Drezi @drezi08. Dalam cuitannya, Drezi menyebutkan nama yang diduga sebagai pelakunya. Terima kasih buat teman-teman yang telah meramaikan tweet saya. Hanya dengan cara blow up maka informasi akan berkembang. Info terakhir yang beredar di tweet saya sebelumnya ada tambahan data nama orangnya. Apakah benar Welny Pitopang? Jika iya, apakah ini Welny Pitopang bin Jamsir? Tulis Drezi seperti dikutip Vin melalui akun @drezi08 pada Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Welny Pitopang diketahui berdomisili di Randu Dongkel, Pemalang, Jawa Tengah. Selain itu, Welny Pitopang juga pernah menjadi relawan FPI Jateng dan relawan Hilal Merah Indonesia. Dari akun media sosialnya, Welny Pitopang juga diketahui sebagai pendukung Partai Gerindra. Sekarang Welny Pitopang juga aktif menjadi pendukung Anies Baswedan. Belum dapat dipastikan apakah benar Welny Pitopang pelaku yang melucuti celana Ade Armando atau hanya memiliki kemiripan secara fisik saja. Seperti diketahui, hingga kini pelaku yang melucuti celana dosen Universitas Indonesia, UI, Ade Armando saat dianiaya di depan gedung DPR pada tanggal 11 April tahun 2022 lalu belum tertangkap. Sebelumnya, pada Senin, tanggal 25 April tahun 2022, lalu, pemilik akun Twitter donneto@j_jailbreaker mengunggah foto seorang laki-laki berambut pirang dan mengenakan baret. Dalam postingannya donneto@j_jailbreaker menyebut pelaku yang melucuti celana Ade Armando. Namun, @j_jailbreaker tidak menyebutkan siapa nama atau identitas laki-laki tersebut. Kalau ada yang nemu kadrun ini bisa di-share lokasinya. Temen lo nih bentar lagi bakal bikin pernyataan minta ampun, tweet @j_jailbreaker seperti dikutip Vin pada Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Yang pasti, polisi masih terus mencari siapa pelaku yang menelanjangi Ade Armando tersebut. Namun, sampai saat ini belum membuahkan hasil. Seperti diketahui, kuasa hukum Ade Armando, Muanas Alaidit bakal menggelar sayembara. Dia akan menyiapkan uang tunai 50 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan keberadaan dan identitas pelaku. Ini hanya untuk mempercepat pengungkapan. Mungkin ada masyarakat yang hadir di situ, mengetahui atau punya foto dari sisi yang lebih jelas. Sehingga wajah pelaku bisa terlihat. Karena kita butuh keadilan, ujar Muanas di Jakarta, Selasa, tanggal 19 April tahun 2022.
Muanas menjanjikan bagi masyarakat yang dapat memberikan identitas pelaku akan diberi uang 50 juta rupiah. Kita akan kasih 50 juta rupiah. Uang itu dari sumbangan pribadi dan teman-teman yang memang simpati kepada Ade Armando. Sayembara ini untuk mencari dan menemukan pelaku yang pakai topi dan rambut pirang yang waktu itu melucuti pakaian Bang Ade Armando, papar Muanas. Menurut Muanas, pihaknya sudah mengetahui ciri-ciri para pelaku. Tetapi, belum ada kelanjutan dari kepolisian. Orang yang gunakan topi dan rambut pirang yang diduga melucuti pakaian Bang Ade itu juga kita sudah minta ke polisi untuk dilakukan penangkapan. Cuma sampai detik ini belum ada tindak lanjutnya, terang Muanas. Dengan adanya sayembara itu, lanjut Muanas, harapannya ada masyarakat yang bisa beri informasi soal identitas atau keberadaan pelaku. Seperti diberitakan, dosen Universitas Indonesia, UI, Ade Armando dihajar dan ditelanjangi oleh sejumlah orang di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, tanggal 11 April tahun 2022 lalu. Beruntung Ade Armando berhasil diselamatkan oleh polisi. Welny Pitopang diduga, elaku berambut pirang yang lucuti celana Ade Armando. Twitter. Dari rekaman video yang beredar, terlihat ada pria yang pertama kali memukul kepala bagian belakang Ade Armando. Sebelumnya, massa sempat meneriakinya. Mereka berteriak, "Hajar! Hajar!" Tiba-tiba, seorang pria berjaket hitam dan menggunakan topi hitam memukul Ade Armando. Belakangan dia diketahui bernama Dia Ul-Haq. Ade Armando tampak dipegangi oleh seorang pria. Setelah itu, pria lain terlihat memukul Ade Armando dari arah depan. Sejurus kemudian, beberapa orang serempak menghajar Ade Armando. Sejumlah pria juga terlihat menendang Ade Armando. Dikeroyok banyak orang, Ade Armando terjatuh di jalan. Sejumlah orang berupaya melerai pengeroyokan tersebut. Hidungnya dan bagian wajah Ade Armando bersimbah darah. Sebelum pemukulan terjadi, salah satu akun Twitter menginformasikan bahwa Ade Armando berada di gedung DPR. Tolong diinfokan ke masa aksi kalau si Ade Armando ada di depan gedung DPR MPR. Demikian cuitan akun @masacep. Kemudian, terlihat pula Ade Armando yang terlibat cekcok dengan emak-emak. Mereka ngata-ngatain Ade Armando dengan sebutan buzzer. "Kamu buzzer kan? Pengkhianat," teriak emak-emak tersebut. Ade Armando pun tersulut emosinya. Dia balik menjawab, "Apa? Apa kamu?" Jawab Ade pun dianiaya sekumpulan massa yang diduga bukan dari kelompok mahasiswa. Dia dipukuli hingga tersungkur ke aspal, bahkan celana panjang yang dikenakannya hilang dicuri. Ade mencoba melindungi kepala dan badannya sambil tersungkur ke tanah ketika menerima amukan massa. Ade lantas dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam aksi tersebut, kelompok yang terdiri dari kumpulan BEM beberapa universitas ini membawa beberapa tuntutan, di antaranya penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan pihaknya telah berhasil mengidentifikasi para pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Ade Armando. Polisi pun bergerak cepat meringkus para pelaku penganiayaan tersebut. Ada 7 tersangka yang kini sudah ditahan. Mereka adalah Komar, M. Bagja, Dia Ul-Haq, Arif Ferdini W., Abdul Latif, Marcos Iswan dan Alfikri Hidayatullah.